Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1446 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini kita masih membahas tentang hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus atau hari ke-50 setelah Paskah atau setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya dia tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa dalam pelayanan itu penuh tantangan, penuh pergumulan, persoalan, tekanan. Mereka yang tidak kuat menghadapi tantangan, pergumulan, dan tekanan itu, mereka akan lari dari panggilan, mereka akan meninggalkan pelayanan mereka. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat, motivasi kepada Timotius supaya dia tetap setia dalam panggilannya. Amin. Haleluya. Kalau kita mau bandingkan dengan tantangan, pergumulan, dan tekanan di zaman Rasul Paulus dan zaman sekarang ini, tentu jauh berbeda. Lebih ekstrim di zaman Rasul Paulus dan Timotius, di mana kekristenan mula-mula itu adalah musuh negara. Halal darahnya, halal hukumnya untuk membunuh orang Kristen di zaman itu. Orang Kristen banyak ditangkap, dijadikan obor, dibakar di tengah kota, saudara. Dibuang ke kandang singa, dianiaya, dibunuh. Bagi masyarakat pada saat itu legal, saudara. Itulah resiko orang yang memilih percaya kepada Tuhan Yesus di zaman itu. Jadi waktu itu menjadi orang Kristen itu artinya, saudara, sudah tanda tangan siap mati, saudara. Rasul Paulus mau menasihati Timotius agar dia tidak takut dengan tantangan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan, tekanan yang mengancam dia di depan mata. Amin. Rasul Paulus mau memberikan semangat kepada Timotius. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberikan kita motivasi iman supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Rasul Paulus mau mengatakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Dengar baik, sebelum Roh Kudus dicurahkan, saudara lihat, para murid semuanya penakut, pengecut, pengkhianat. Makanya waktu Tuhan Yesus ditangkap, semuanya kabur, menyelamatkan dirinya sendiri. Betul? Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan sebelumnya. Haleluya. Mereka menjadi murid-murid Tuhan yang gagah berani. Amin. Mereka tidak lagi mengenal rasa takut. Haleluya. Dari 12 rasul, hanya Rasul Yohanes yang mati normal karena usia lanjut. Itu pun, saudara, dia digoreng, dia direbus, tapi nggak mati-mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, rasul-rasul semua mati martir. Mereka mati dengan gagahnya di hadapan Tuhan. Mereka mati karena pemberitaan Injil. Amin. Mereka tidak takut dengan pedang yang mengancam mereka.
dengan panah yang terbang. Mereka tidak takut dengan ancaman, dengan teror. Mereka dengan gagahnya mati di jalan Tuhan. Haleluya. Saya pelajari apa yang membuat mereka berubah dari penakut, pengecut, jadi pemberani. Saya pelajari perubahan itu terjadi sejak hari Pentakosta. Ketika mereka menerima Roh Kudus, Tuhan memberi mereka keberanian, sehingga mereka tidak takut mati. Amin. Haleluya. Filipi 1 ayat 21 berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya mereka tidak takut lagi, saudara. Karena bagi mereka hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats kita pada hari ini berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Dari ayat ini kita belajar, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti yang pertama diberi kekuatan baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi semua tantangan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan. Kita kuat karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita orang percaya. Haleluya. Dengar baik. Masalah yang kita hadapi saat ini memberikan kita kekuatan iman yang luar biasa. Amin. Justru di balik pergumulan yang kita alami, kita semakin kuat berpegang pada iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru di balik pergumulan itu kita datang cari Tuhan. Kita datang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan, mereka semakin hari akan semakin lemah. Pegangan mereka akan terlepas. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Di saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa, yang memberi kehidupan. Amin. Haleluya. Tuhan memberi kepada saudara dan saya rohnya, Roh Kudus. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi persoalan yang ada di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat akhir-akhir ini banyak orang yang mualaf, murtad dari imannya. Tadinya Kristen, sekarang nyebrang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa orang yang menjual imannya itu karena mereka nggak kuat. Nggak kuat menderita. Akhirnya menyangkal Yesus. Nggak kuat jadi orang susah. Akhirnya apa? Menyangkal, menjual imannya. Nggak kuat, saudara, karena ada tekanan, ada kesulitan demi kesulitan yang dia alami sehingga dia nggak kuat. Akhirnya menjual imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan dalam iman saudara, dalam kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Karena ada upah yang besar yang Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar hukum rimba, hanya yang kuat yang akan bertahan hidup. Kalau saudara tidak kuat, saudara akan tamat, saudara. Makanya saudara harus kuat. Kuat apanya? Kuat di dalam Tuhan. Kuat imannya, kuat doanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kekuatan kita? Dari Tuhan Yesus. Di saat saudara mencari Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi saudara. Sehingga tadi saudara lemah, saudara sekarang mendapat kekuatan yang baru. Amin. Roh Kudus yang akan memberikan saudara kekuatan sampai ke garis finish. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kasih. Haleluya. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada kasih Kristus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus
Di dalam dirinya ada kasih. Amin. Karena tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, walaupun dia dianiaya, difitnah, dikhianati, dicurangi, orang itu tetap mengasihi. Dia akan tetap mampu mengasihi bahkan musuhnya sendiri. Karena di dalam hatinya ada Roh Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengasihi sesamanya. Dia akan mengasihi bahkan musuhnya sendiri. Dia akan mengampuni mereka. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya, dia akan mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Haleluya. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti ada kasih Tuhan. Saya selalu katakan begini, seseorang yang mengasihi Tuhan, pasti keluarganya sendiri merasakan bagaimana dia tambah sayang kepada pasangannya, tambah sayang, tambah mengasihi keluarganya, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak sekali saya melihat orang-orang munafik. Wah, melayani luar biasa. Tetapi kasihnya tidak dirasakan oleh keluarganya. Dia mengajarkan mengasihi Tuhan, tetapi keluarganya tidak dia kasih. Tapi kalau keluarga orang, wah, dia sepertinya sangat peduli, sangat mengasihi mereka. Saudara, kalau seperti itu keadaan saudara itu sama seperti orang munafik. Di dalam Tuhan tidak ada orang munafik. Di dalam Tuhan, semua orang-orang betul sesuai dengan fakta. Orang yang mengasihi Tuhan, dia dapat mengaplikasikan kasihnya kepada sesamanya, kepada pasangannya, kepada keluarganya. Amin. Sehingga keluarganya merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya, keluarganya, pelayanannya. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan kasih orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku cinta Tuhan, sedangkan keluargamu tidak merasakan cinta saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti dia ada kasih Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dan dia aplikasikan kasihnya itu kepada sesamanya. Amin. Yang ketiga, ada ketertiban. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti tertib. Hidupnya pasti taat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti tertib. Tertib di sini juga saya artikan taat. Taat pada firman Tuhan. Taat pada pimpinan. Taat pada aturan. Amin. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak ngawur, dia tidak sembrono, tidak gerasa-gerusu, tidak kacau, saudara. Kalau ada yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya kacau, itu saya mau pastikan itu bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, tapi roh genderuwo, roh jahat, roh halus. Saya percaya, kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, tandanya pasti dia tertib. Pasti orang itu taat. Amin. Yesaya 30 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan ayat 1 di sana. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, dan seterusnya. Saudara lihat, dari ayat ini kita dapat menangkap pesan bahwa terjadi pemberontakan. Orang yang memberontak pada firman Tuhan, mereka yang tidak taat pada firman Tuhan, mereka akan celaka. Saya belajar, mereka yang memberontak itu salah satunya adalah mereka yang tidak taat pada firman Tuhan. Mereka akan celaka. Saya percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu tandanya, dia tertib, dia taat. Amin. Mari kita cek diri kita. Apakah kita sudah
taat, ataukah kita masih suka memberontak? Yang tahu saudara, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti taat. Apapun yang firman Tuhan katakan, dia taat. Amin. Seorang yang tidak dipenuhi Roh Kudus pasti suka memberontak, bawaannya melawan, memberontak pada firman Tuhan. Saya nggak mau kerjakan, saya nggak mau lakukan. Mereka akan celaka. Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti tertib. Hidupnya pasti taat, senang melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi, saya bacakan nats kita pada hari ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita belajar. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia ada kekuatan dari Tuhan. Dia ada kasih, dia mengasihi Tuhan, dan dia terapkan dalam kehidupan sesamanya. Dan yang ketiga, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti tertib, pasti taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biar mereka juga dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka memiliki kasih dalam hidupnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Dan hidup mereka tertib, taat. Hamba berdoa berkati, sehingga semua pendengar, mereka berakar kuat dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Mereka bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati semua pendengar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.